Hai semuanya, kalau kemarin kita udah bahas bukti-bukti tentang keberadaan Tuhan, kali ini ada isu yang paling susah untuk dijawab karena memang kita hidup di dalam penderitaan. Ketika mereka melihat penderitaan dan kejahatan, maka mereka akan bertanya, jikalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa harus ada penderitaan? Kenapa harus ada kejahatan? Jikalau Tuhan itu baik, kenapa kebaikannya tidak mengalahkan segala kejahatan di dunia ini? Wow, ini pertanyaan yang sangat unik karena kita pun percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan kita juga percaya bahwa Tuhan itu baik. Tetapi banyak orang-orang melihat dengan adanya penderitaan dan kejahatan di dunia ini, mereka ragu akan keberadaan Tuhan. Disinilah kita bisa melihat begitu banyak pencurian, begitu banyak kejahatan di dunia ini. Seperti kemarin di Amerika kita melihat ada rasisme yang begitu jahat kepada orang-orang kulit hitam di sana, dan mereka berlaku tidak adil antara sesama umat manusia. Dan kejahatan bukan cuma di sana, tetapi di dalam sekolah ada orang yang masuk dengan membawa senjata dan menembaki banyak anak-anak. Hal-hal itu begitu jahat dan begitu membuat banyak orang sedih dan merana. Namun di dalam kondisi seperti ini, apakah Tuhan tidak ada? Atau jikalau ada, dia tidak berkuasa untuk merubah semua itu? Atau dia tidak baik karena dia menikmati segala kejahatan yang ada di dunia ini? Hal ini sangat perlu untuk kita mengerti apakah Tuhan memiliki karakter yang maha kuasa dan baik dengan dipasangkan dengan sebuah realita di dunia ini. Mari kita lihat di Alkitab. Penderitaan itu muncul sejak kapan? Tentu sejak manusia jatuh dalam dosa. Karena sebelum manusia jatuh dalam dosa, semuanya baik, tidak ada sakit menyakit. Bahkan manusia hidup makan buah saja itu cukup vitaminnya dan segala nutrisi yang dia butuhkan, manusia sudah cukup dari segala buah-buahan. Tetapi manusia merasa tetap kurang dan merasa ada yang menarik dari buah yang dilarang. Dan ketika dia melanggar hukum Tuhan, maka Tuhan mengizinkan adanya penderitaan. Bahwa manusia akan menderita, yang laki-laki akan menderita dalam mencari uang, lalu yang perempuan juga akan menderita dalam melahirkan anak. Disinilah kita percaya bahwa penderitaan itu muncul dari ulah manusia sendiri. Maka itu muncullah Ayub yang orang saleh mendapatkan begitu banyak penderitaan. Kita boleh melihat bangsa Israel juga yang begitu banyak mengalami penderitaan. Ketika dia dibuang ke bangsa Babel, ketika dia disiksa oleh orang Mesir. Dan bahkan bukan cuma itu. Tuhan sendiri yang turun ke dalam dunia. Yesus Kristus turun ke dalam dunia dan tidak melakukan kesalahan apapun, dituduh bersalah dan harus mengalami hukuman mati. Penderitaan yang dialami Yesus bukan penderitaan yang biasa. Dan Yesus sangat mengerti apa itu konsekuensi dari dosa. Karena dosa itu adalah sumber dari segala kejahatan, sumber dari segala penderitaan. Maka Tuhan Yesus ingin merestore bumi ini, dia ingin merestore segala ciptaannya dengan cara dia menebus dan menginvite orang-orang yang dia pilih untuk menjadi anggota kerajaannya dan menikmati segala sukacita dan kedamaian di surga nanti. Disinilah kita melihat bagaimana Tuhan berupaya untuk menghilangkan kejahatan. Namun apakah dengan dia mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga itu mengatakan bahwa dia sudah mengalahkan kejahatan? Disinilah kita penting untuk memahami bahwa di dalam Yohanes pasal yang ke-16, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Disinilah kita melihat bagaimana Tuhan mengatakan bahwa murid-murid akan menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus telah mengatakan telah mengalahkan dunia. Apa yang dia telah kalahkan? Karena setelah Tuhan Yesus mati pun tidak ada yang hilang. Kejahatan tetap terjadi, bahkan lebih parah, orang-orang Kristen banyak disiksa dan sebagainya. Disinilah kita melihat yang Tuhan lihat itu dari kacamata Allah, di mana dia sudah tahu sampai akhirnya Tuhan menyelesaikan segala problem dunia ini.
Dimana ketika Tuhan Yesus sudah menang atas dosa, menang atas maut, yaitu ketika dia mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, maka barang siapa orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, hidup yang tidak mengalami penderitaan, hidup yang damai sejahtera, hidup yang penuh dengan memuji Tuhan dan rasa syukur karena tidak ada rasa pedih atau rasa sakit di dalam hati. Disinilah kita percaya janji Tuhan ketika Yohanes melihat penglihatan di kitab Wahyu, ditulis bahwa maka tidak akan ada lagi laknat. Ini Wahyu 22 ayat 3. Bahkan tidak akan ada lagi malam, tidak akan ada lagi lampu, dan tidak akan ada lagi matahari karena Tuhan menyinari mereka. Disinilah kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan semuanya. Lalu kita kembali lagi kepada statement-statement orang-orang ateis yang mereka percaya bahwa jikalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa ada kejahatan? Harusnya kejahatan bisa dihilangkan. Ya, kita setuju. Lalu orang ateis juga berkata kalau Tuhan itu baik, harusnya kebaikannya mengalahkan kejahatan sehingga tidak ada lagi kejahatan di dunia ini. Tentu kita percaya Tuhan itu baik, maka ketika dia menciptakan segala sesuatu ditulis amat sangat baik. Lalu ketika Tuhan melihat manusia dan segala ciptaannya itu baik, itu terhilang ketika dimasuk Kejadian pasal 3 ketika manusia jatuh dalam dosa. Lalu di statement yang ketiga orang-orang ateis berkata, tetapi kejahatan dan penderitaan masih ada sampai hari ini, tidak kalah. Lalu kesimpulan orang ateis adalah, maka jikalau ada Tuhan, Tuhan itu tidak baik dan tidak berkuasa. Disinilah kita tidak bisa setuju dengan kesimpulannya. Bahkan kalau kita perhatikan di kalimat yang ketiga, kita tidak setuju. Kenapa? Karena bukan berarti dengan adanya kejahatan saat ini, berarti Tuhan tidak menghilangkan dan tidak berkuasa atau tidak baik. Melainkan belum selesai. Kejahatan belum hilang secara penuh. Karena apa? Karena belum waktunya. Ketika sudah datang waktunya, ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali dan dia memanggil setiap anak-anaknya, maka disitulah ada momen di mana kejahatan itu totally hilang. Ada momen di mana penderitaan itu totally hilang. Dan disinilah kita bisa percaya begitu banyak janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengalahkannya, bahwa Tuhan mampu mengalahkannya. Dan disinilah kita percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu maha kuasa, dan Tuhan itu baik. Sehingga di dalam penderitaan pun, berbahagialah orang yang menderita karena namaku. Itu awal-awal khotbah di bukit. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang menderita mampu mengalami kebahagiaan, mampu bersuka cita. Karena apa? Karena dia punya Tuhan. Karena dia punya Tuhan yang mampu memberikan damai sejahtera itu. Maka sekarang ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita melihat kejahatan di dunia ini, mari kita sama-sama berpegang kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah kita boleh mengalami sukacita, kita boleh mengalami kecukupan. Seperti di Mazmur pasal 23, I shall not be in want. Bahkan aku tidak memiliki keinginan apapun, karena semuanya cukup ketika Tuhan menjadi gembala kita. Kita tidak takut bahaya, kita tidak takut lembah kekelaman, kita tidak takut penderitaan, kita tidak takut akan kejahatan, melainkan kita boleh berani menghadapinya karena kita punya Tuhan yang memberikan damai sejahtera itu. Demikianlah jawaban ketika pertanyaan apakah ada Tuhan. Ketika ada kejahatan, kita bisa jawab tentu ada Tuhan, karena kejahatan itu tidak mengubah damai sejahtera yang dialami oleh orang-orang percaya. Kejahatan itu tidak menghilangkan sedikit pun sukacita. Karena sukacita itu adalah buah-buah roh. Di mana ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka kita mampu bersukacita. Mari kita bakal bahas pertanyaan-pertanyaan yang menarik selanjutnya. Dan di pertanyaan yang ke-8 kita akan bertanya. Kita akan masuk ke dalam pertanyaan, is the God of the Old Testament a monster? Pertanyaan yang menarik kita akan bahas besok. Thank you. God bless you all. Love God, love people, love my neighbor as